Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita bersama tim Mafia Alpukat Panjalu. Ini video perdana dari kami. Kami memulai membuka channel dengan nama Mafia Alpukat. Mafia Alpukat itu kepanjangan dari manusia pilihan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan channel yang baru kita rilis akan memberikan pemahaman, memberikan informasi tentang peralpukatan yang kami kembangkan dengan merek dagang Alpukat Panjalu. Kami kembangkan kemitraan maupun kebun sendiri di dua tempat sementara ini, yaitu di Priangan Timur, di Ciamis, dan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Hari ini kita akan mengadakan kunjungan ke mitra siapa Mang Dak? Pak Haji Kundang. Pak Haji Kundang, lokasi ada di desa Kertaraharja, Kecamatan Panumbangan. Oke, di Kecamatan Panumbangan di Kabupaten Ciamis. Tim kita belum komplit. Banyak yang nggak bisa hadir dikarenakan sedang mencuci popok dan yang lain-lain. Mudah-mudahan di segmen berikutnya kita akan tampilkan keseruan yang lebih ramai lagi. Salam dari kami. Kita punya slogan apa? Alpukat Panjalu Waluya. Alpukat Panjalu Waluya. Jarak ukuran Mang? Jarak rata-rata 5 ke 10. 5 ke 10. Ada 10 ke 6 juga ada. Timurnya sebelah mana ya? Kalau timur sebelah sana. Belakang. Ya. Oke. Yuk, mari kita sambil ngobrol sama Mang Pak Kundang. Pak Haji Kundang, Pak Haji yang Kundang. baju merah itu, Pak. Assalamualaikum. Nah, ini Pak Iding. Pak Edi, ketua pendamping. Ketua pendamping. Ketua pendamping di Di Panumbangan Panumbangan Selatan. Oh, Panumbangan Selatan. Anggotanya sabar Pak Iding? 7. Kalau itu mah yang tanam mah banyak. Anggota Pak Iding? Anggota Pak mah cuma 6 ya. 6 orang. 6 Semuanya tos tertanam Tacan? Belum Pak, kan Belum. nunggu ini. Udah pada lubang udah siap. Udah siap. Kira-kira sabaraha anu diperyogikan? Ya sekarang mungkin kena 600-an. 600-an. Ya di sini 160. Karena teh udah siap di Udah lubang. siap, udah siap ini. Oh, Pupuk siap juga tanam. kemarin udah bikin tuh pupuk organik. Udah disedikan Alhamdulillah. alhamdulillah. Pak Haji Kundang. Pak Haji. Nah, ini Pak Haji, pemilik lahan ini masuk lahan pribadi ini. Pak Haji ya lahan Pak Haji Ya. pribadi. Ya. Seberapa luas ya Pak Haji? Semua ini mah 500 bata. 500 Cuman yang bata. baru dipakai 400 bataan lah. 400 bata. Yang udah bertahap aja. Kurang lebih. 100 Pak Haji tos ngalobang sabarapa lobang ya? 150-an, 150-an 150. lubang. Ukuran jaraknya? Punten tasan iya. Ukuran jaraknya kumaha? Ukuran jarak 5 ke 10. 5 ke 10. Iya, 5 ke 10. Batasanana anu paling mana ya? Sampai sana. Oh, itu tuh yang itu aja tuh. Karena ayam itu udah Kandang domba. Oh, kandang domba. Iya. Anu tos ieu ini apa itu ya? Iya, anu tas iya. udah pupuk di dalam tuh, bikin pupuk organik di dalam tuh kemarin. Tuh itu Sama contohnya Pak seperti Ketua itu. pendamping bikin organik. Hari ieu teh punten lebet ka Desa nama Tanjung Desa Tanjung Kerta, Desa Tanjung ya, Kerta, Kampung Dusun Bojong Benteng, Bojong Benteng, Tasikmalaya. Oh, cuman wilayah Pageragem maksudnya Pageragem. perbatasan. Iya. Cuman kalangan Kuci Tanduy aja tuh. Kasakatna nama. Iya. Tapi wilayah nama termasuk Panumbangan Selatan wilayah 3 gitu. Enggak apa-apa kan, Pak? Nggak masuk ke wilayah juga Ciamis juga. Orang yang punyanya kan orang Ciamis. Di awalnya tanaman naon ya Pak Haji? Pohon gamelina. Jati putih itu. Itu belum ditebang yang bagian Yang di bawah belum, yang sana belum, dulunya itu.
saya tertarik sama alpukat gitu ya waktu pertemuan di kafe itu. Alhamdulillah Haji, mohon Dipasang Haji. ya pupuk-pupuk Kemarin ya 2 kali dirubah. Kantor harus ya ukurannya. Aturannya harus sama ini nih Mas. harus di- ini kalau Pak Haji anu tos dipatokan kia apa ingatnya Mohon ya 5 kali mana Pak? Mohon. lu siapkan nanti dia Patok itu ke dia itu 10 meter Pak. Ya, luti dia tadi itu kan 5 meter. Yang udah sinar matahari kan di paling wetan Pak itu. itu ya Mohon makan gelah gitu. mantap mantap Belajar Pak. Paling yang bangun itu kanang di payun kan kantor kanang domba terus rame gitu berjalan lah biasa. Mas Habib, Mang Dang, ke dia coba. Nah, ini pupuk kotoran kambing ya. Sama tai Coba ayam. kalian biar tahu, dicium aromanya. Pak Iring lebih tahu tak? Ini teh ayam itu Ya. kohenya kohe itu ayam telur nih Mas. Ayam petelur. Ayam telur dengan kambing. Dan kambing ini Sudah difermentasi, Bah? udah fermentasi Pakai apa? pakai 4 ditambah Empat. juga ini kapur, Ya, itu serabut ya, apa? Dolomit. dolomit itu kapurnya dolomit Ya. khusus. Jadi Jadi enggak sudah Biar- enggak bawa lagi. biar tahu aroma seperti ini, Iya, aroma fermentasi. iya. Bapak itu harus nyium. Nah. Kayak rada Gitu. asam. Nah, cuman nanti ketika lebih baik ketika masukin tetap harus dikasih AK sama RY Iya. ya. Karena dekomposter EM4 itu masih jauh mikrobanya dibandingkan Iya. RY. Iya, betul. Jadi harus disupport itu. Ya, TK Pungkur bekas tanaman apa, Bah? Pohon itu Javelina. Oh, sama Itu tuh. berapa tahun Apanya Pak? itu nanamnya ini? Oh, udah 10 tahun. 10 ada. tahun. Dapat berapa satu pohon nilainya harga dijual? Ah, itu paling ukuran lilitan segede kita paling ya sabar 50.000. Oh, 50 juta. Tahun, Pak. Ini contohnya ini. Tahun mah ya. 50.000. Iya, iya. 10 tahun dapat 50 juta satu pohon. Waduh, Berarti pohon tebang iya Pak? Iya. 50.000. Ini mah mahone ya mah. Jadi sekarang ganti alpukat. Iya. Ya, insya Allah. Tebang habis semua. Oke, oke, oke. Oke, mana lagi kita? Ayo mampir dulu tuh. Inilah salah satu calon mitra kita. Beliau selama 10 tahun menanam kayu keras dan menghasilkan satu pohon harga 50.000. Nah, jadi ketika berpikir tentang harga jual alpukat, menjualnya kemana dan segala macam, yang ujung-ujungnya adalah seberapa menguntungkannya atau seberapa besar potensinya, kita perbandingan aja dengan satu pohon 50.000 selama 10 tahun. Apakah alpukat selama 10 tahun hanya akan menghasilkan 50.000? Sangat tidak mungkin. Ketika 4 tahun atau 3 tahun atau bahkan 5 tahun baru berbuah, mereka masih bisa 1 tahun panen 500.000. Sebodoh-bodohnya. Tapi sesuatu yang tidak mungkin satu pohon dihargai 100.000. Ini apa, bro? ini pohon alpukat yang rencananya ntar di TW. Oke. Ini baru tahap Ada berapa pohon di sini? Kamu kayak 5. Oh, daerah di 30. Udah 30. Baru ada yang seminggu, baru ada yang kemarin. Iya. Terus di Tarbang. Tos. Kan cuman itu tuh baru
tanya dulu kan karena itu ada yang besaran jadi harus dipangkas. Oke, sumber air bagus. TPL berapa Mas Habib? Sama dengan penumbangan. Hasanah Farm itu apa, Bah? Ini dulu kandang kambing Hasanah Farm. Oh, Nggak iya. jalan. Kemarin bikin kompos ini. Kok gantengan kambingnya daripada saya? Ini kemarin bikin komposnya dari sini, Pak. Oh, siap, siap. Bahannya apa aja, Bah? Ya, bahannya ini pupuk kohe kotoran kambing, ayam bertelur. Jadi ini kelompok tani ya? Ya. Ini Selamat kapur, datang kapur dolomit. peserta edukasi dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Oh, ibu hamil di sini. Bukan juga. Oh, 450 DPL. Ini udah dingin, udah siap tak pakai ini. Pakai dekomposternya apa? Apa? Kemarin cuman pakai itu M4, 4 terus? M4 dan M4 mikrofermentasi alami. Dan ada juga bikin seperti itu biolahan, Pak. Yang bikinnya itu molnya. Oh, bahannya dari Bahannya batang singkong. Lahang dengan terus gebuk cau dan Ya. rebung. Oh, rebung. Iya. Jadi lahang itu ada kandungan enzim. Iya. Terus kemudian dia juga silase Iya, sebagai sumber bahan karbohidrat. Kemudian rebung itu ada enzim juga, giberlin, auksin, sitokinin. Jadi dia hormon. Iya. Terus kemudian pakai gerbok pisang. Pakai gebuk pisang. Itu Iya. bakalnya dicacat. Bonggolnya buat Iya. dekomposter. Iya. Nah, cuman untuk penambahan saja, Pak. Iya. Dari ciri-ciri dekomposter yang sudah bagus, pupuk yang sudah bagus, dia akan mengalami perubahan warna dan kelembapan. Ini sekedar masukan saja, Siap. Pak Undang. Ya. Untuk pengisian mikrobanya harus agak banyak airnya, Iya, siap. karena mikroba itu senang dengan lembab, senang dengan kelembapan. Betul, cuman kemarin baru dibibis aja sama itu. Ya. Gitu. Pakai embrat. Dan kemudian daya tambahannya itu juga. Oh, M21 ya. Punten. Ya. Pakai apapun bisa. Iya. Yang penting habitat si mikroba itu jangan dihilangkan. Iya. Habitatnya apa? Daerahnya lembab. Iya. Butuh air, lembab, terus cukup gula. Iya, betul, gulanya itu untuk parapnya ya. Untuk parapnya. Jadi kadang-kala begini, Pak. Oh, ini udah pakai mikroba banyak, sudah pakai campuran hormon dan yang lain-lain, tetapi gagal. Iya. Kita nggak tahu indikasi gagalnya bagaimana. Satu, dari penciuman aromanya kurang, Iya. gitu. Kalau dari penciuman tadi hasil di lahan, terus nampak kasat mata di sini, saya bisa berani katakan ini tingkat keberhasilannya 70%, Pak. Jadi kalau mau 100 atau minimal 90%, ini harus lembab. Iya. Begitu di atas mungkin kering, tapi begitu di bawah, tek, ini dia ada kelembapan. Gitu. Terus dicium aromanya, aroma asam. Gitu. Iya. Jadi Ini sambil belajar aja nanti. iya, ini perlu terus, kita nggak ada ceritanya ilmu itu berhenti. Tidak ada orang itu yang tangguh, nggak ada, karena terus tiap hari berubah. Terus ada juga mikroba yang anaerob, ada yang aerob. Yang kita gunakan RY itu dia lebih familiar. Artinya saya biasanya gunakan mikroba yang nggak cengeng, Bah. Kalau yang cengeng harus diaduk terus pagi siang sore, wah saya nggak pakai itu. Itu mikroba cengeng namanya. Oke, kita lanjut. Dengar-dengar ada kopi di dalam. Oh, ini alat giling ini ya, Pak ya? Apa namanya, untuk pakan ya? Pakan ikan itu. Bisa tadi buat dibikin apa juga, alat pengolah organik. Wah, kandang kambingnya ajib ini nih. Ini rencana kandang kambing apa, Bah? Garut, Etawa? Domba. Oh, domba. Domba ya. Iya, karena saya
perlu belajar. Saya mau pelihara kambing umbaran nanti di kebun. Kalau ada modalnya ke depan bisa. Kambing umbaran. Jadi harapan dari teman-teman Alpukat Panjalu ini, bahwa alpukat itu pintu pertama. Pintu keduanya nanti bisa banyak. Mungkin peternakan, mungkin produk yang lain. Amin. Itu. Karena ini bentuknya kita setiap ada peluang kita sampaikan ke mitra. Seperti ini kita lagi masak kesepakatan tentang pisang Cavendish. Kita diminta untuk menyiapkan lahan untuk sekitar 60-70 hektar. Daripada kita beli lahan, duit habis banyak, mendingan serahin ke mitra. Seperti ini bisa tumpang sari dengan Cavendish. Itu, Bang. Atau nunggu naon? Tos. Cek momen. Oh jadi bade iya ngalegaan iya. Kan tos ya Allah ya, cuma tertutup terbuka gitu. Oh. Balag-balag. Supaya ketinggalan bisa potong gitu. Ngemplang mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos di bumi kan? Oh mohon. Ya di itu kapal di heula. Oh, abdi teh nuju di Suryalaya euy. Hampura. Oh di sana. Mohon. Oh iya mohon. Terus kumaha eta tiasa dipasangkeun apa naon daftar persyaratan naon wae? Lokasina di paling mana bati nguninga heula ieu teh. Tah ari peruntukan mah kanggo katonggohan bumi pan aya taneuh eta nu nuju di babat tah didinya pan ngadamel saung abdi teh sisi jalan. Oh ai dipasang kawehana di paling mana? Di bumi we da upami ka ditu mah bolak-balik. Oh di bumi. Tiasanya. Iya mohon mangga. Biasa mohon mangga. Mohon mangga. Iraha bade di ieu keun. Pelaksanaana iraha. Panginten peryogi datana sareng ieu na. Oh, siap. KTP. Siap. Ka istri we nya? Oh iya mohon. Aya istri di bumi. Lah di lebat namanya teh, lebat. Oh, mohon kin ditelepon ka abdi. Kedap antosan ya, Kang? Mohon mangga. Mohon. Hatur nuhun, Mang. Mohon mangga. Laras hari kieu mah panas ya, Bay. Panas. Tadi sepotong sudah aya Mohon. Acan ieu sampai oke kemarin. Itu tebang Oke 2 mingguan di dieu teh, pacar gitu teh. Kapungkur naon? Embe oge. Domba kapungkur. Waalaikumsalam. Neng itu ada Kang Iwan tak suruh masang listrik tapi minta data KTP dan yang lain-lain. Terus tanyain biayanya berapa. Terus KTP-nya nyusul we nya. KTP belum diambil di kelurahan. Kakak pan aya kakak? Kakak tos aya pan? Kakaknya udah dikasih kan? Udah, kakak. Kakak sudah dikasih. Atos pan Mang Dang? Sudah dikasih sama Mang Dang. Ya udah, pokoknya itu langsung obrolin dulu. Jangan nyari dulu, obrolin dulu orangnya keburu kabur. Oh ya sudah, sok, Bro. Ya. Jangan gangguin. Gak usah, dah aku lama ini lagi ngerayu cewek. Ya, Assalamualaikum. Ini masyarakat kadi ya kamari ieu teh. Kumaha cenah alpukatna insyaallah ceng teh ditampung lah atau kita kan kebanyakan karapok lah model petani-petaninya misalkan dina singkong, misalkan dina cau. Kadang-kadang dina harga kan gitu tah terabaikan gitu. Insyaallah ceng teh ieu mah. Mohon. Ari segala kemungkinan tiasa wae terjadi, Pak. Ayeuna misalkeun abdi pupus, ieu pupus, sedayana pupus, Bapak rek nginjal ka mana? Rek nuntut ka saha? Kan gitu. Tapi logika sederhanana kieu, anu petani ge kudu kedah paham. Ari 10 tahun melak kayu menang 50.000 tegandeng.
Ari melak alpukat anu sabulan bisa borongkeun asal ka pemborong 100 200 300. Nah, jadi bingung. Logika sederhana gitu. Iya. Da pertama alpukat Panjalu ngaluarkeun anggaran biaya sareng tenaga sagala rupana da moal mungkin hoyong rugi. Iya, salah. Tujuanna sadayana ge hayang untung. Nangan untungna hayu urang bebarengan. Mitra capek ngarawat ngurus, Iya. tanggung jawabna hakna buahna gaduh sepenuhna gaduh si pemilik si mitra. Tetapi harga urang milarian nupang alusna nupang saena. Begitu harga sae nya abdi pasti masih ana harga ka mitra sae. Upami harga perang harga di lapangan di luaran sadayana melak alpukat urang kudu turunnya urang kudu turun. Sama ya. Kedah pada memahami Mengikuti mohon Aspirasi, anu ya. bade diselamatkeun teh saha sajalmi apa 1000 jalmi. ya. Upami sajalmi bisa wae ego uring mah embung ngajual hayang sakilo 100.000 tiasa wae. Tapi upami hoyong nu diselamatkeun ribuan petani nya wayahna kudu mengikuti pangsa pasar Masih anggarannya. gitu. Da kedah terang Pak, da langkung uninga Bapak. Ti payun ti kapungkur permainan pasar di Indonesia eta rata-rata kitu. Dijanjikeun harga mahal. Pas pelaksanaana kecret. Iya. Ya, gitu. Ari abdi alim ngajanjikeun da nu meserna lain abdi. Abdi mah sebagai pedagang ngajual gitu. Trik politik Ya. gitu. Nah, kunaon abdi janten yakin ka alpukat? Karena alpukat lamun misalkan pasar itu mempermainkan kita bisa jual ke pinggir jalan. Bisa jual ke masyarakat umum, bisa dituang ku urang. Gitu. Untuk seperti sampe, sampe mah begitu tos dicabut, anjing tos hejo. Saya terus buruk terus kideung. Jadi cabut teh langsung mobil teh nongkrong. Bes kaditu ditolak, bes kaditu tolak, bes sore tolak, hancur. Ari ieu mah sadinten 2 dinten saminggu, kadang langkung 2 minggu masih aman. Gitu. Da can aya pasar masih tiasa dicicingkeun di kebon, dugikeun ka asak lah katakanlah. Kakolot gitu ya. Aya asak mah sigana mah jarang. Biasana mah kolot we keluar akaran. Tapi amisna kacida upami tos kitu. Majad. Nah, andai kata terjadi persoalan di lapangan, biasanya tahun pertama Pak, karena naon? Adaptasi pasar. Anyaran panen, kaget, produksi nu tadina tengkulak teu aya nu ka dieu, aya ujug-ujug aya di Panjalu Raya aya 1000 ton. Gitu. Begitu tos bingung petani teh ngajual, urang sadayana ngajual ngan 50 ton, 100 ton. Meureun teu kaolah orang jual murah. Tapi nyebar di kota-kota, di Panjalu alpukat baragus. Tahun kaduana maranehanana terang. Dongkap ka dieu. Jadi kemungkinan terburuk harus siap. Jadi jangan sampai lupa dengan niat awal. Orang silaturahmi baik-baik, begitu nanti ada masalah di pasar, dasar siat, itu tidak boleh. Karena tujuannya bebarengan, Pak. Menciptakan pasar tidak semudah membalikan istri muda. Gitu. Kembali ke laptop. Jadi menciptakan pasar itu butuh ti ayeuna mula abdi kitos kaditu kadieu pasar teh. Anu ekspor nu naon we, tapi kan semuanya nol. Iya. Mana buktina? Aya gitu nu percanten ka abdi. Teu aya. Da kudu aya buktina. Kasa karampat nya, Pak. Mohon sok ayeuna taroskeun ka tengkulak-tengkulak. Enggak aya di itu. Gampang hungkul. Iya. Tapi giliran
barang tos kacembeng ku urang nembe maranehanana dongkap ka dieu. Awalna urang disepelekeun. Tahun kedua, tahun katilu manehna bisa disepelekeun ku urang. Karena barang aya di urang. Iya. Seueur nu ngabutuhkeun. Nya, abdi ti ayeuna mula nyampaikan ke bapak-bapak, suatu saat apabila terjadi persoalan di pasar, ulah kaget. Itu proses. Karena goal kita bukan untuk balangsak, goal kita bukan untuk gagal, bukan. Seperti alpukat. Seueur khawatir ieu pasar kumaha. Abdi mah teu khawatir. Bari jeung can aya kontrak ge. Tapi begitu tos aya barang, insyaallah. Insyaallah. Sementawis mah anu Terus masalah ya istriku. Ya. Boleh, nggak apa-apa. 900 aja karena kan 900 aja cukup ya? 900 aja lah. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Oh iya, itu bawa. Nanti biar komunikasi ke aku langsung aja. Kamu pokoknya nyiapin datanya. Itu ada alpukat Miki, kasih 1. Miki. Dah? Oke, yuk. Urusan jeung bikang mah kitu tah. Ya kerasan Tumaros nanti kemana kawasan namanya di Persian pupuk ya sementawis namanya di Persian 10 kilo per lubang. Mohon. Pupuk organik. Nah, Mohon. cuman kalau seandainya nanti tos ditanam terpilih mereyogikeun pupuk kimiana contohnya. Mohon. Itu berapa per lubang itu berapa itu kira-kira? Sebenarnya begini, Bah. Ya. Saya itu menganut paham saya pribadi. Ya, betul. Karena kembali bertani itu masabna banyak. Ya. Aya masab ngaco, aya masab lempeng, aya masab bengkok, bebas, mangga. Dengan itu mah hanya sekedar pola lah. Ya. Anggar nu ngaluarkeun akar lain urang. Bicara masalah pupuk kandang. Ya. Pupuk kandang fermentasi kalau cuman sedikit, oke, saya optimis. Untuk sementara ini. Kalau kemudian fermentasi skala banyak, itu butuh skill bener agar memastikan si pupuk matang. Ya. Kalau tidak matang, nah ini yang jadi masalah. Ya. Kita ibaratnya ngedidik anak bayi, ya, dikasih rokok, dikasih handphone, ya, dikasih minuman keras. Rokok untuk orang dewasa ya umum, minuman keras untuk orang dewasa umum, handphone untuk orang dewasa umum, tapi belum waktunya itu sama anak-anak. Salah penggunaan si akar tanaman jadi banyak penyakit mulai dari busuk akar. Kadangkala di usia 1-3 tahun ada dibilang mati gadis. Mati gadis can dewasa sudah mati gadis, padahal bukan mati gadis. Karena fusarium dari akar. Ada bakteri jamur dan yang lain di dalam akar bawaan dari pupuk kandang yang ada di bawah. Kalau nggak matang, makanya selalu saya suruh kalau ada mitra yang pakai pupuk kandang, anterin RY, karena RY itu mikroba kami, itu dari banyak mikroba yang udah kita pakai itu yang oke. Gitu. Nah, saya menganut paham mikroba itu, pupuk abah itu dimasukin ke tanah, ke lubang, diaduk dengan tanah yang galiannya, didiamkan 1-2 bulan. Nah,
Solusinya bagaimana? Saya cari aman, Bah. Abah tanya di kebun saya. Itu tidak ada yang pakai pupuk kandang di dalamnya, Bro. Karena lubang langsung tanam. Lain halnya ketika seperti yang disampaikan oleh Mas Habib Mangendang, bikin lubang dulu, kasih pupuk, aduk sampai tanah, pakai tanah, disiram pakai RY, diamkan 1 bulan, 2 bulan. Itu fermentasi ada di dalamnya dengan langsung mikroba. Nah, nanti tahun kedua, bulan kedua, bulan ketiga kayak lebih dari 1-2 bulan, itu lebih bagus. Udah nggak ada, tinggal tanah, nggak apa-apa. Tinggal ceruk, masukin. Tadi. Nah, sekarang persoalannya Abah seperti ini. Bagaimana solusinya? Gampang. Abah memilih cara aman atau gambling. Kalau gambling, ya udah masukin aja pupuk, langsung aduk, ya, langsung tanam. Tidak semuanya kena serang, belum tentu. Apalagi ini dari biji. Lebih kuat. Tapi kalau nggak mau resiko, masukin lagi tanahnya, tanam langsung, cerek. Jangan dulu pupuk. Pupuknya biarin di luar dulu. Ketika nanti 2 minggu, 3 minggu sudah yang tadinya layu katakanlah sudah seger, baru dikasih di atasnya. Jangan di bawahnya. Jangan di bawah. Jangan. Gitu loh. Karena apa? Karena itu dia akan di atas itu nanti juga turun mikrobanya. Tapi karena ku dijemur itu akan mempengaruhi hama penyakit juga mati. Apa selamanya dijemur? Enggak, nanti kalau disaur langsung diuruk aja. Itu cara praktis. Tapi kalau misalkan dicampur PD nih, PD udah mateng kok, nggak apa-apa, jangan ragu. Tapi paling tidak tahu, kita tahu, oh ini dulu, oh ini kena jamur, oh berarti ini belum mateng. Atau pas di pupuk ini ada mikroba jahatnya. Gitu aja, Bah. Penanganannya ya nanti ada anti jamur, banyak lah. Jadi mau ke Mekah itu banyak cara. Mau jalan kaki, mau naik pesawat, enggak. Tapi saya jelaskan semuanya. Mau begini resikonya begini, mau begini resikonya begini. Itu. Kembali ke Abah, karena itu tidak boleh saya ikat karena nanti Abah nggak berkreasi, Bah. Jadi kalau nanti ide saya, wah nanti begitu kita ngumpul tuh, saya mah nggak gitu, Pak. Saya mah begini dan hasilnya bagus. Nah itu. Nah, cekolot saya lama Akbar menyebar teh gitu. Nah, kalau resan dia kan buku kohe kotoran hewan ayamnya udah 6 bulan. Ya. Apalagi itu udah ada setahun. Wow. Lamanya. Jadi dilihat sudah aja. pede. Iya gitu. Iya. Menurut saya gitu. Dan itu harus yakin, Bah. Iya. Jangan ragu-ragu. Tong boroning bener salah ya kudu yakin. Iya. Karena nanti memperbaikinya mudah. Tapi kalau bener ragu-ragu, ya namanya orang ragu-ragu susah, gampang murtadnya. Sama bahwa juga kelihatan ini hasilnya seperti ini gitu. Jadi pede aja, Bah. Kalau Abah pede, wah ini ngesasak. Jangan bingung. Lempeng aja. Ragu-ragu, pakai puradan, nggak apa-apa. Takutnya kan dari sini kan bukan petani, jadi takut salah tidak sesuai dengan kantor kan, gitu. Punten, saya perbaiki, Bah. Satu bahasa yang harus kita pegang semuanya, tidak ada yang lebih baik. Saya belajar, semuanya belajar. Kalau dari sisi usia, Abah sudah megang cangkul 3 kali patah, saya belum lahir. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa kita lebih ngerti? Nggak mungkin, Bah. Gitu loh. Cuman kalau kita bicara teori itu teori. Abah sebelum saya lahir, Abah sudah ngalamin, sudah praktek. Jadi salah. Yang ada adalah pemahaman saya begini, pemahaman Abah begini. Tujuan kita sama. Udah gitu aja. Jadi nggak ada yang harus begini, nggak. Fleksibel. Kalaupun ada yang ngarahin begini, lakukan sambil diperhatikan. Itu yang oke, Bah. Bikin kreasi sendiri itu malah lebih bagus. Terus keduanya juga saya belum ngomong juga sama teman-teman, Bah. Mumpung di sini, mumpung juga ada Pak Juru Kamera. Saya kemarin dapat peluang baru dan ini akan saya ceritakan ke mitra-mitra. Saya itu dikasih tantangan, ada salah satu kawan saya yang
punya kebun luas dan memang beliau punya pabrik. Beliau pengen tanam Cavendish pisang, beliau pengen tanam juga jambu batu yang warna merah itu. Kemudian dia pengen tanam apa lupa satu lagi saya. Nah, saya suruh bikin perencanaannya. Terus saya bilang gini aja, saya punya mitra petani. Udah manfaatin petani saya. Oke, bisa. Yang penting outputnya, buahnya itu standar mereka. Jadi ini kabar bagus, Bah. Kita bisa tumpang sari dengan salah satunya. Makanya tadi itu yang ngomong 10 kali 5 lebar teuing. Mereka nggak tahu. Jadi di antaranya itu nanti akan ada tumpang sari. Tanpa ide dari kami, kabar baik dari kami, tetap petani pun harus tumpang sari. Boh cabe, boh jagung, boh jahe, boh tales. Terus keuntungan kedua ketika jarak lebar, itu nanti potensi buahnya akan lebih bagus. Gitu. Jadi apa yang Abah lakukan sudah benar. Sudah tepat. Ya, kita butuh kunjungan seperti ini meluruskan. Nanam apa selain dari alpukat gitu. Kayaknya bisa berunding sama piding. Pinggiran cabe, tengah tales, ada jahe-jahe. Cabe saya kuat Pak merawatna. Cengek itu, Bah. Cengek domba. Itu kan padu asal. Sebenarnya kalau teori saya, Bah, nanam cengek itu jangan di tempat lain, di lobangnya alpukat. Kan nggak ganggu. Apa yang ganggu? Alpukat 3 tahun itu belum nyampe 3 tahun udah mati. Iya. Jadi si pohon alpukat tanam sini, ini tanam 2 biji nih kiri kanan. Cep, makanya bertiga. Gitu loh. Si alpukat butuh pedas-pedas ngambil dari cabai. Jadi tumpang sari tidak harus lebar, Pak. Di situ aja nggak apa-apa. Jadi nanti orang lihatnya nanam apa? Cabai. Pas lihat kok di tengahnya ada alpukat, nggak tahu tuh ngikut. Alpukat bisa ladang katanya. Nggak masalah. Nanti bulan gitu panen gitu waktu. Iya. Apa-apa. Nanti kalau mau musim kemarau lebih bagus tuh ada perindangnya. Si alpukat itu harus kahieuman. Berarti nu cocok naon? Jagong. Mendekati musim hujan masih kena kebagian cai, tanam jagung. Jeung ngahalangan si alpukat ameh teu kepanasan. Bisa mengendalikan hama dan penyakit juga ya, Pak ya. Betul. Jadi kalau dilihat mata nggak enak, alpukatnya mana? Ngumpet di handap. Karena 1 tahun pertama alpukat itu jangan berharap 1 tahun pertama alpukat itu besar. Dia nyumput kecil gitu. Terus harus dihieuman minimal setengah tahun itu begitu, Pak. Tapi begitu udah kuat kalau yang dari biji. Kalau dari biji mah. Iya, kalau yang itu tadi yang atas ada sambungan. Nah, itu repot itu. Apalagi itu kahieuman. Nanti banyak kutu kebul. Banyak penyakitnya. Nah, kalau ngegerak begini kayak punya Abah nih udah keren. Karena potensi desa masuk semua ya, Pak. Iya. Gitu, Bah. Instruksi itu dia ya, ketua pendamping. Enggak sambil belajar aja ini. Tetap semuanya judulnya ngopi itu adalah tukar pikiran, Bah. Iya. Ilmu tadi saya cerita ada oleh-oleh dari Cimaja. Bukan berarti saya menggurui, Bah. Iya. Gitu. Bukan, tapi kami punya oleh-oleh dari Cimaja nih loh. Siapa tahu di sini bisa kepake. Suatu saat ada yang lain pemanggih saya teh begini. Hasilnya seperti ini, coba. Sok sambil sok. Mas, Mas. Nah, saya kasih satu Kopi masih banyak. Kasih satu rahasia kecil di kebun kami, Bah, di atas. Iya. Itu kuncinya satu, yang paling pokok. Setiap bulan saya kocor. Pokoknya setiap bulan saya kocor. Kalau musim kemarau 2 minggu sekali. 1 pohon 1 ember. Cuman kalau kita pakai selang, cos gitu. Kebetulan ada sumur di bawah.
rencana mau bikin toren Kalau sama dosisnya Ya. kira-kira 1 ember itu Persiapan berapa nanti. takar itu ya? Tapi bukan air saja, Bah. Isinya. Jadi namanya bubur kohe. Kebetulan aja. Jadi formulanya begini, kalau masa pertumbuhan 10 karung, 3-nya itu kambing, 7-nya ayam telur. Masa pertumbuhan 6 bulan, 8 bulan, 0 sampai 8 bulan. Begitu nanti sudah masuk 1 tahun, bisa ditambahin kohe kambingnya ditambahin jadi 5 karung. Kohe ayamnya jadi 5 karung. Jadi imbang. Nanti kalau sudah 2 tahun ke sana, ayam telurnya cuma 2 atau 3. Kambingnya 8. Tambah lagi. Kalau nanti sudah mulai berbuah, ayam telurnya buang. Kasih kambing saja. Nah, si kambing ataupun ayam telur itu dimasukin ke bak. Masukin ke bak, hancur, terus dimasukin juga nanti bumbunya, dekomposter tadi. Dekomposter tinggal minta RY namanya. RY itu dekomposter untuk air, untuk padat. Gitu. Pilihan kami, karena kami untuk skala kebun pakai itu udah oke. Jadi tidak usah beli. Gitu, nggak usah beli, udah minta aja, kami siapkan kok, kasih aja, nanti campur. Nah, kalau misalkan musim hujan jangan pernah musim kemarau jangan pernah kasih pupuk kimia, udah organik aja. Kalau Abah punya pupuk POC organik, masukin, cemplungin apapun itu. Merek A, merek B, merek C, nggak apa-apa, cemplungin, nggak akan berantem. Iya. Itu ada air beras, masukin. Ada urin kelinci, masukin. Urin kambing, masukin. Kita juga kalau mau kencing jangan kemana-mana, ke situ aja udah. Air kencing kita aja di situ. Nah, itu didiemin selama 1 bulan. 1 bulan. Ya, nanti akhir bulan pakai ngocor. Habis langsung isi air lagi, diemin. Nanti 2 minggu mau dipakai ngocor, pakai ngocor. Habis isi lagi 2 minggu lagi terus. Apalagi kalau ditambah gula ya, Pak ya. Ya harus kasih gula. Kasih gula. Kan standarnya standar rumus fermentasi. Rumus fermentasi. Cuman kebetulan di saya kan banyak air beras, Pak. Itu kan banyak yang bikin-bikin ini. Mm-mm. Kalau air berasnya daripada dibuang kita tampung tampung aja, aja, Pak. Tampung. Tampung air nggak kelapa apa-apa. dan air beras. Betul. Jadi bisa dipakai. Jadi tanaman itu, Bah, jangan diajak ribet. Harus pakai pupuk ini nggak usah. Pokoknya pupuk kohe yang dibuburkan. Kasih aja bubur terus setiap bulan. Itu pertumbuhan. Intinya cuma itu. Kalau musim hujan datang, ada yang keteter, pertumbuhannya keteter, kasih urea sedikit. Musim hujan. Ya, tapi yang bagus-bagus nggak usah dikasih pupuk kimia. Yang terlambat aja. Nah, itu nanti kasih nutrisi akar, RY-nya apa AK-nya lebih banyak, minta lagi. Gitu loh. Jadi nanti Mas Habib sama Mang Endang, para pendamping, jangan lepas itu pasangan RY sama AK. Itu jangan cuma satu. Misalkan sekarang tanam, ada pengontrolan dari ini bapak-bapak ini nanti sebulan sekali, 2 bulan selama sekali, ini bagaimana pengontrolan yang udah ditanam, misalkan beberapa bulan kemudian gitu. ya? Saya jawab tapi dengan pertanyaan, selama ini Misalkan bagaimana, Bah? begitu. Kalau saya mah Karena ini kita bukan misalkan lagi, kita sudah berjalan lama. ya, Abah kan belum nanam. Iya, Nah, betul. kita dengerin dulu nih yang udah lama nih. ini kebetulan saya kan yang tanam itu kan 594 Ya. yang kemarin itu. Ya. Memang belum ada kontrol di sini, cuman dari saya dikeliling terus, Pak. Nah, Ke pendamping-pendamping yaitu. oke. Alhamdulillah. Cuman yang itu mohon maaf itu nutrisinya saya tuh belum itu, Pak. Belum punya. Belum punya, cuman yang punya saja aja yang dipakai gitu. Jadi gini, kalau nutrisi itu tidak harus juga pakai kita. Kalau misalkan punya, pakai aja sendiri. Kalau tidak, misalkan, oh saya pengen pakai, baru Ya. minta. Kebetulan saya bikinnya kan dari biolahan gitu, Ya. air beras dan air kelapa. Nggak masalah. Tambah gula. Terus kemudian itu jawaban pertama. Keduanya, Abah waktu ikut pertemuan di atas, Ya. bagaimana penjelasannya tentang kontrol tanaman. Bisi poho
Saya jelaskan lagi. Iya, boleh. Jadi begini, perusahaan ini Alpukat Panjalu menugaskan tim kita nih untuk merekrut pendamping. Iya. Pendamping itu punya gaji. Gajinya nanti di hasil panen. Seperti itu, Pak. Iya. Punya hasil. Sampai kita bikin kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 sampai 6. Kelompok Abah teh kelompok nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 tiga, ketua kelompoknya Abah. Iya. Nah, nanti membawahi ada beberapa pendamping. 6 orang. Kita ada pertemuan rutin, ya kan? Berapa bulan sekali. Yang salah satu tujuannya adalah mendidik para pendamping ini agar bisa merawat, mengontrol tanaman mitra. Masing-masing gitu. Mitra, Kelompok masing-masing. kelompok masing-masing. Jadi si pendamping A punya 7 orang petani, ya dia punya kewajiban karena punya gaji tadi, Iya. gitu loh. Itu kewajibannya yang kontrol ada para pendamping. Nah, pertanyaan Abah tadi, ini ada kontrolan nggak tiap bulan? Kalau ada kontrolan tiap bulan dari mereka, pendamping saya hilangkan. Saya hilangkan karena saya butuh ngegaji mereka. Iya. Nah, makanya kita angkat para pendamping itu, kita bekali ilmu agar mereka menjadi tangan panjang dari Bapak. Alpukat Panjalu. Oh, iya. Sehingga nanti rezekinya bebarengan. Kalau kita ngontrol tiap bulan, ya tadi, bisa kita lakukan. Saya gaji tetap mereka untuk rutin, karena nggak akan berhenti. Gitu loh. Karena sekarang aja misalkan 20.000. Kita cuma ada 2 orang, 3 orang. Nggak bakal cukup. Gitu loh. Misalkan, karena kan kita polanya begitu. Mau libatkan masyarakat sebagai pendamping, atau kita angkat tenaga kerja kita sendiri. Dan semuanya kemarin memilih untuk cari pendamping. Agar kita juga naikin taraf hidup masyarakat. Bisa saja kita ambil. Gitu. Anak-anak lulusan SMA itu saya gaji. Terus setiap bulan dia rutin, blok ini. Itu lebih ke kontrol. Secara jangka panjang saya lebih untung. Kenapa? Duit yang saya keluarkan lebih sedikit. Lebih sedikit lah. Karena gajinya ya paling berapa? Dengan 10 orang misalkan gaji 2 juta, kali 10, 20 kali 10, 200 juta. Tapi kalau dengan sharing, sekian ratus perak per kilo, itu akan ketemunya miliaran, Bah. Iya. Gitu loh. Akan ketemunya miliaran. Karena hitungannya per kilo. Kalau yang karyawan saya tidak akan per kilo. Pokoknya jam kerja. Senin, Selasa, Jumat libur ya saya nggak gaji. Seperti itu. Dan itu sudah keputusan awal dulu. Survei tiap pendamping. Ya justru kan Betul. harus memetak keliling we teh abdi ke di mana contohnya kan kadang-kadang laporan tuh ke pandangan juga ke Pak Betul. Habib itu kan saya lagi di kebun sini di Ya. Tanjolaya di Golak di sini. Dan satu hal lagi, pendamping itu akan positif menjadi tim kita dan mendapatkan fee nanti ketika memenuhi beberapa syarat. Salah satunya ada kunjungan rutin ke mitra dan itu berkala. Kalau katanya, oh dia pendamping Pak, tapi nggak pernah ngerawat, nggak pernah berkunjung, nggak pernah ngasih masukan, coret. Cuma ya. Ya nanti yang ngasih apa, mencairkan duitnya saya kok. Saya akan tanya ke para petani, siapa yang rawat tanaman? Nggak ada Pak, saya sendiri. Loh, pendamping siapa? Pendampingnya Anu. Loh, kemana dia? Nggak pernah Pak, rapotnya. Oh, pohon ini berapa kilo? Saya kurangin. Gitu. Jadi petani ketika kemudian tidak mendapatkan kunjungan dari para pendamping, lawang kita mati aja dihisap Pak. Apalagi kita hitungan manusia, pelik kita. Gitu. Jadi gitu, jadi paling abdi keliling sewaktu-waktu kan lumayan. Terus gampang paling sering pertemuan. Kayak saya yang keliling terus gitu. Nah, bicara tentang kepala pendamping seperti Pak Edi, kan ada 6 kepala pendamping ya. Itu kerjanya pasti lebih berat daripada pendamping yang lain. Dan itu pasti diurus sama kami. Nggak mungkin tidak. Gitu. Dan kepala pendamping pun tetap punya rapot. Ada yang merah rapotnya, pelajaran kunjungan, silaturahminya merah. Pengetahuan tentang pupukannya merah. Ya buat apa? Nanti juga akan kita coret.
Kapan nyoretnya? Sampai ketika pohon itu disambung. Ketika pendamping itu tidak nyaman, para petani itu tidak nyaman dengan pendampingnya, nanti juga akan kita tanya, petani pendampingmu siapa? Ini Pak, gimana? Wah Pak, boro-boro. Kita akan panggil, akan ajak komunikasi. Karena niat kita awal kan sama, Bah. Kita niatnya mau musuhan apa mau silaturahmi, mau nyari rezeki. Gitu. Kalau mau nyari rezeki harus ada tata kelolanya, ada caranya. Saya dolim, demo silahkan. Tapi kalian juga nggak boleh ingkar sama tanggung jawab. Jadi kita benar-benar kekeluargaan, Bah. Kalau misalkan pendamping nggak mengatasi, ilmu kurang atau sakit atau apa, terus naik. Kan ada bapaknya, ada kakeknya, ada buyutnya. Gitu loh. Jadi jangan terus lepas. Misalkan mitra ada pendamping. Nanya ke pendamping nggak direspon. Nanya ke kepala pendamping. Kepala pendamping nggak ada respon. Nanya koordinatornya. Kalau penanaman mangdang, bibit dari seedling. Kalau yang sambung pucuk, top working, Mas Habib. Lari ke atas. Mereka ditelepon susah, dihubungin susah. Lari ke atasnya. Sampai ke saya. Gitu loh. Kalau saya sudah nggak tanggung jawab, berarti sudah jangan dipercaya. Atasnya lagi terus sampai kok ini ya caliwera. Oh bener, non bahasana itu. Saya sampai sekarang juga nggak ngerti caliwera itu apa. Asal-asalan itu. Nah, kalau seperti itu berarti orang itu tidak amanah, orang itu tidak tanggung jawab. Termasuk saya pun ketika itu, petani boleh melakukan apa saja. Ya sito, ya piuk kabeh anak buah anak bobrok, nu tanggung jawab. Ya jelmana di hubungan. Pas begitu ngambek mau berdoa cuma aja jelmana pae. Mau gimana lagi? Nah, jadi seperti itu Bah komunikasi. Makanya kenapa kita tidak bikin perjanjian apapun? Karena nawaitunya juga pengen silaturahmi. Gitu loh. Komo deui masalah ribut, masalah duit, masalah nukar itu masa yang paling anti. Daek barengan apa henteu kitu we. Upami tos alim hoyong nyalira mangga. Salaman jar sang saya kumaha carana. Nempel weddingnya. Bade jalan itu mas saleosnya. Dan ini investasi yang bisa diwariskan ke anak cucu kita. Makanya Bah, ketika kita punya tanggung jawab, misalkan Abah, kenalin ahli waris Abah siapa? Gitu, ajak pertemuan biar kenal. Terus di catatan itu data kan harus ada. Ada. Masukkan nama siapa nanti yang mewarisi, yang nanti meneruskan tanggung jawab Abah. Masukin nomor itu. Kita nggak ada yang tahu Bah umur kita. Kontrak kita kapan itu kita nggak tahu. Sampai saya menyerahkan urusan ke beliau, yang lain-lain itu saya bagi tugas karena gitu. Beliau nggak bisa, saya nggak bisa, ini nggak bisa, sini terus. Jadi jangan punten ketika misalkan mengendang dihubungin susah, kita nggak tahu, kemudian berprasangka jelma kemana sih ya Allah tanggung jawabnya, ternyata dia sakit. Jangan banyak khawatir, jangan banyak berprasangka buruk. Yang lainnya kan ada Mas Habib, ada yang lain. Seperti itu saja, dibikin simpel. Bikin ruwet. Jangan dibikin ruwet. Jangan dibikin ruwet. Ya mudah-mudahan masyarakat ke lingkungan dia intinya pangintennya. Nuhun. Yang nyontok ka dieu panginten payu ka payuna mudah-mudahan gitu nya. Amin amin. Intinya wilayah Tanjung Kertai lah Suryalaya kalau itu. Da ipatani ayeuna mah kada ningali heula controt geuringnya kumaha contoh nyontok Karasa kalampa kadeui karek saya gitu. ai patani Ulah ayeuna cenah mah gitu. gitu. Yakin heula. Ya makanya kan nonton heula ya. nya neutan nembe teh. Ayeuna kieu Bah, ilmu terus diajarkeun ti zaman kapunggurnya. Pan kapunggur masuk aya lomba larinya. Ai pesertana sabaraha 1000. Ai finish pertama saha 1000 moal. 10 moal. Hiji. Nomor 2 na aya, nomor 3 na aya, nomor 10 na.
paling rame-rame teh nomor 8 kali itu. Rame deui engke nomor 500. Pinu. Tah, semua itu siklusnya seperti itu, Abah. Iya. Kalau orang makana saya mah berpacuna gitu. Saya mah tidak harus diajarin dulu. Teu kudu minta bukti ke Allah ai can apa moal penting mah percaya we heula. Iya. Tapi dah pusing saya hari tadi percaya kumaha orang nyembah parijeng orang teu yakin. Butuh benturan memang betul, tapi ada satu kalimat. Waktu bukan punya kita. Kalau nanti terlambat percayanya, batur mah geus beungar didinya karak melak. Makanya risiko bah. Iya. Ketika ada masyarakat, Pak, di sini mah orang minta buktikan baik. Nggak usah diurusin kayak gitu. Dah saya nggak mikirin mereka kok. Ketika mereka yakin, saya udah nggak yakin sama mereka, Bah. Iya, nak. Dikirim bibit gratis. Punten Bah Cantang tuh tahun payun. Wargi Abah, saudara-saudara tetangga, oh Pak saya ngikut teh. Saya gratiskan. Mal belum tentu. Mangga, tapi wayahna mayar. Resiko harga. Nah, Jumatan terakhir ge menang buntut atuh. Karena itu yang diceritakan. Ayeuna melak hayang pandeuri tapi hasil siga nu pertama nah moal bisa. Bapak sebagai pionir di sini harus punya nilai lebih daripada yang lain. Ya, mudah-mudahan. Begitu panen berbuah segala macam mengenyam karena momentum, Mbah. Ulah nepi kata Pak Wali teh ulah nepikeun ka jualan petasan saentos lebaran. Ulah nepi ka jualan bendera saentos 17-an. Iya. Gitu. Cempling. Nah resiko orang-orang yang tidak yakin tadi. Makanya ya tadi saya bilang ini berkah, Bah. Kita dikasih keyakinan, ilmu, kanggo noong ieu teh hareupeuna kumaha sih? Itu berkah. Ya. Ya mungkin itu yang bisa kita obrolkan hari ini. Kita hari ini kunjungan ke mitra-mitra kita ada di dekat pesantren Suryalaya. Ini masuk wilayah Tasik. Mudah-mudahan ini membawa manfaat, Abah, buat saya, terutama buat teman-teman kita, buat Abah. Dan paling penting silaturahminya dijaga. Ada masalah datang ke saya kalau di sini nggak diselesaikan. Ada nomor telepon saya suruh datang, teman-teman saya suruh datang, siapapun. Jangan dibikin rumit. Itu. Karena kita niat nawaitunya bareng. Di atas nama ti pribados wonten si goto pendamping di sana mengatur nuhun atas nanti paparanana saran pesan dari Bapak oge ti palamitra sadayana anu kucing kuring teu kanuhunkeun kalayan mudah-mudahan aya ginanjar kawilujengan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama mitra kita dan inilah kegiatan kesibukan Alpukat Panjalu. Kami punya impian besar bahwa kamilah pengembang tanaman alpukat terbesar di Indonesia. Dan amunisi kami adalah beliau-beliau ini. Ujung tombak dari pergerakan ini, karena kami tidak kembangkan di dalam satu kebun, tapi kami sebarkan ke seluruh masyarakat, kami libatkan mereka, kami didik mereka, dan pasar pun kita buka. Pasar dari Abah bisa, dari manapun bisa, kita bisa jualan. Dan kita tidak menggunakan satu pun komitmen perjanjian apapun, karena kami masih sampai hari ini masih tetap yakin sama kuasa Allah. Nawaitunya kita mencari rezeki yang barokah. Salam dari kami, dari Alpukat Panjalu. Mudah-mudahan manfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi